Ini kayak cerita Cinderella, tapi tanpa dongeng, tanpa peri, dan tanpa ending manis yang dijamin bahagia. Anora atau Annie adalah cewek muda yang hidupnya jauh dari kata glamour. Dia kerja sebagai stripper di Brooklyn, hidup dari malam ke malam dan udah terbiasa dilihat cuma sebagai hiburan, bukan manusia seutuhnya. Hidupnya keras, cepat, dan gak pernah janji apa-apa selain bertahan. Sampai suatu malam, dia ketemu Ivan. Ivan ini bukan cowok biasa. Dia anak orang super kaya dari Rusia, hidupnya penuh pesta, uang tanpa batas, dan keputusan impulsif. Awalnya hubungan mereka cuma transaksi. Nggak ada perasaan, nggak ada mimpi. Tapi lama-lama, obrolan berubah jadi kedekatan, dan kedekatan itu berubah jadi sesuatu yang terlalu cepat. Dalam hitungan hari, Annie yang biasanya cuma datang dan pergi, tiba-tiba hidup di dunia lain. Hotel mewah, pesta elit, dan perhatian yang belum pernah dia dapat sebelumnya. Dan di titik paling gilanya, Ivan ngajak Annie menikah. Disinilah film ini mulai kerasa kayak Cinderella versi realita. Cewek kelas bawah, cowok pewaris kekayaan, cinta kilat, dan mimpi keluar dari hidup lama. Tapi bedanya dengan dongeng, dunia nyata nggak suka cerita sederhana. Begitu keluarga Ivan tahu soal pernikahan ini, semuanya berubah. Yang tadinya terlihat kayak kisah cinta mendadak, mulai dibedah sebagai kesalahan, aib, dan ancaman status sosial. Annie yang awalnya ngerasa akhirnya dipilih, perlahan sadar bahwa di dunia orang kaya, cinta bisa kalah sama reputasi. Dia bukan Cinderella di istana. Dia cuma masalah yang harus diberesin. Film ini pelan-pelan ngebongkar ilusi romansa cepat dan nunjukin realita pahit tentang kekuasaan, kelas sosial, dan gimana orang dengan uang bisa mutusin nasib orang lain dengan santai. Yang bikin Anora beda, Annie bukan karakter lemah yang cuma nunggu diselamatin. Dia berisik, dia marah, dia berusaha bertahan dengan caranya sendiri, walaupun dunia terus ngejatuhin dia. Dan di akhir cerita, lo bakal sadar, ini bukan film tentang menikah sama orang kaya. Ini film tentang harga diri, realita mimpi, dan pertanyaan pahit. Kalau dongeng itu nyata, siapa yang akhirnya bayar mahal buat mimpi itu?